disampaikan oleh teman-teman dosen yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya untuk acara sosialisasi Simpag ini, yang pada malam hari ini kami yang memberanikan diri mendampingi Bapak Ibu karena ini sangat mendesak acaranya. Pertama-tama terimalah pengenjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Selamat malam, salam harmoni. Salam harmoni. Baiklah Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu karena ini undangannya secara menyeluruh untuk Bapak Ibu dosen terkait dengan pengenalan dan sosialisasi pelaksanaan Simpag di Undiksa. Bapak Ibu, di dalam pengelolaan SDM, manajemen SDM, mohon diketahui Bapak Ibu sangat sangat komplit sekali ya permasalahannya. Bapak Ibu sudah ketahui bahwa itu mulai dari rekrutmen, pemetaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, dan sampai Bapak Ibu dosen berkinerja, sampai peningkatan karier. Selanjutnya itu tidak lepas dengan pengelolaan manajemen SDM Pak Ibu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang saat ini Kementerian dalam hal ini Biro SDM Bapak Ibu selalu mengembangkan diri untuk penanganan manajemen SDM khususnya di jabatan fungsional dosen. Ya, jadi selalu berkembang setiap saat dan kita harus selalu mengupdate dan mengikutinya. Nah, baik itu dalam sistem perekrutan, penempatan, kenaikan jabatan dosen, dan perhitungan beban kerja termasuk kinerja. Nah, selalu diupdate oleh kementerian sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita harus rutin ya mengikutinya dan kita harus melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, jika tidak melaksanakan, kita akan tertinggal jauh ya dari perguruan tinggi lain terhadap pemanfaatan baik pemanfaatan sistem maupun pelaksanaan manajemen pengelolaan SDM. Kami ya khususnya Pak Orek 2 ini beliau pesan karena tidak bisa hadir, kami mendampingi Pak Ibu ditugaskan, jadi berpesan kepada dari beliau bahwa apapun sistem yang dikembangkan pusat itu dari Biro SDM khususnya itu pasti akan kita ikuti ilirannya untuk membuat sistem juga ya, baik itu dalam sistem perekrutan, sister, BKD dan sebagainya. Apalagi dengan konsennya pusat itu menangani SDM dosen ya, dengan perkembangan teknologi juga kita juga selalu mengikuti juga mengembangkan sistem yang ada untuk mempermudah Bapak Ibu untuk menuangkan kinerja Bapak Ibu dalam suatu sistem sehingga tidak ada yang tertinggal. Nah, itu jadi usus dalam hal penanganan pengembangan karier di dalam manajemen pengelolaan SDM dosen itu selalu sudah diupdate oleh Biro SDA dari SDA, termasuk dengan sistem-sistem yang lain yang selalu sudah Bapak ketahui, yang sudah Bapak ikuti dan sudah intent Bapak melengkapi dan sebagainya. Nah, di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini Simpag ya, ini khusus kita hadirkan Bapak Ibu sekalian karena ini sudah kita sudah akan link ke pusat untuk mendetek kinerja Bapak Ibu untuk akan dituangkan ke daftar usul jabatan ya, dupak itu ya, berupa dupak.
Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan ini ya Simpag ini yang khusus pada malam hari ini akan saya secara teknis akan disampaikan oleh Pak Madi Karunia, itu memang memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun dupa karena itu sudah terdetek semua kinerja Bapak Ibu masuk di bidang apa ya. Nah itu jadi mohon maaf Bapak Ibu ini secara mendadak kami undang Bapak Ibu dalam pertemuan malam hari ini karena memang sudah waktu untuk Bapak Ibu melaksanakan dan melakukan mengisi sistem manajemen kepegawaian ini, informasi manajemen kepegawaian ini dalam sudah mulai saat ini dalam menuangkan kinerja Pak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau Pak Ibu sudah lengkap misalnya mengisi dan sebagainya itu sudah muncul itu akan dupa. Nah, itu akan terkonek ke sistem di pusat ya, Simpag di pusat. Nah, pusat pun akan menilai kinerja Bapak Ibu ya. Lepas dengan sister ini Pak Ibu ya. Kalau sister BKD itu memang berimpetan ya, Simpag berimpetan, beririsan. Cuma format dan ininya menu-menu yang tools-toolnya yang ada itu ada yang lebih detail, ada yang memang sudah mendekati kesempurnaan untuk membuat suatu usulan daftar dupa untuk dosen Pak Ibu. Jadi tidak perlu lagi manual untuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun nanti ada pertanyaan, kok sudah ada Simpag, ada sister, ada BKD dan sebagainya. Nah, itu masing-masing mempunyai fungsi tersendiri-sendiri Pak Ibu sekalian. Nah, semoga nanti dengan sosialisasi nanti secara teknis oleh Pak Madi Karunia yang sudah mereka ikuti teknisnya ya dari arahan dari pusat itu akan bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu untuk mengisi secara rutin ini Simpagnya sehingga ya jujur saya katakan tidak ada lagi dokumen-dokumen itu ke kepegawaian untuk membuat dupa yang dilakukan oleh pegawai lagi secara manual. Nah, untuk itulah tujuan pada malam hari ini kami menginformasikan kepada Pak Ibu bahwa kita sudah memiliki Simpag yang terkonek ke pusat ya. Jadi sama dengan pegawai usulan pangkat, usulan jabatan itu sudah melalui di Simpag saja sudah terkonek ke BKN, terkonek ke kementerian sehingga BKN sudah bisa mengecek ininya usulan-usulnya apakah itu yang pegawai yang belum fungsional maupun yang sudah fungsional. Nah, itu jadi lebih mudah pusat untuk menilai kerja Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan menggunakan Simpag dan sister, pusat sudah mengetahui apakah Bapak Ibu dosen ini berkinerja atau tidak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak mengisi Simpag, sister dan BKD dan sebagainya yang memang itu tertuang dalam sistem-sistem tersendiri itu kosong misalnya itu sudah dianggap tidak ada kinerja. Nah, begitu juga apabila nanti pusat membutuhkan SDM yang memang akan dilibatkan di dalam kementerian untuk menyusun dokumen dan sebagainya, pusat akan bisa menilai melihat siapakah yang ketersesuaian yang akan bisa diajak kerja. Nah, itu dari sana saja tidak perlu lagi kami dari kepegawaian dari Pak Rektor ini mengusulkan apabila pusat membutuhkan SDM ya. Misalnya membuat soal penyusunan soal misalnya asesmen dan sebagainya, asesor dan sebagainya. Soal-soal misalnya kemarin kita diminta untuk mengusulkan nama-nama yang buat soal-soal tentang P3K atau soal-soal untuk seleksi-seleksi yang lain. Nah, itu jadi dari kinerja Pak Ibu dari Simpag ini sudah bisa terdetek kinerja Pak Ibu sekalian dan itu secara langsung akan sudah bisa
menentukan apakah Pak Ibu ini sudah waktunya dengan kinerja itu sudah bisa naik pangkat atau naik jabatan. Nah, itulah Pak Ibu sekalian pentingnya sistem-sistem di dalam informasi dalam manajemen kepegawaian yang memang banyak sekali ya. Kalau kita hitung ya, dengan adanya sistem ini Bapak Ibu dosen mungkin sudah kewalahan juga mengisi, tapi itu fungsinya masing-masing yang harus memang harus diisi dan harus dituangkan kinerja Pak Ibu sekalian ya. Jadi dengan makin berkembangnya teknologi, manajemen kepegawaian juga harus juga ikut ya, mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai nanti kita selalu menggunakan manual yang pada saat nanti kita contoh di dalam penilaian angka kredit ya. Kalau dengan manual itu salah, udah hitung angka kreditnya itu. Nah, ini mestinya masuk bidang A, ini masuk bidang B atau bidang C, itu karena masih manual itu mestinya bidang B masuk ke bidang C. Itu ya Pak Ibu sekalian. Dengan Simpak ini sudah, kalau Pak Ibu sudah punya misalnya dokumen penelitian bidang ini udah dimasukkan, sudah langsung masuk punya nilai, punya ada rumus-rumusnya sudah tertuang di sana ya. Itu jadi pengajaran, penelitian dan pengabdian serta kegiatan penunjang lainnya itu sudah bisa. Ini jenis dokumen ini kinerja Pak Ibu ini masuk di unsur mana itu ya. Jadi itu pentingnya dengan adanya Simpak yang dikembangkan juga di kementerian dan kita juga dengan link dengan pusat, sehingga mohon Bapak Ibu memanfaatkan sistem ini di dalam menuangkan kerja Pak Ibu. Jadi tidak perlu nanti Bapak Ibu membawa dokumen lagi ke kepegawaian untuk menyusun secara manual apabila Bapak Ibu mengusulkan jabatan ya, kenaikan jabatan ataukah kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, karena memang betul di dalam pengelolaan SDM itu sangat ribet ya, rumit. Kalau salah mengelola juga nanti ini juga salah nanti keluarannya. Maka dari itu kami sebagai Biro Umum dan Keuangan selalu mengupdate atau menginformasikan jika ada hal-hal yang baru supaya tidak terlambat dan juga selalu mendampingi Bapak Ibu di dalam menuangkan kinerja Bapak Ibu secara benar dan tepat. Itu sehingga kami tidak ingin ada yang tidak ingin, kami berusaha tidak ada ingin yang tertinggal ya, tak terlayani. Kami untuk ke pusat pun seperti itu, jika ada masalah ke dosen, di dosen misalnya di akunnya tidak ada, lupa akun atau sisternya statusnya tidak berubah-ubah, tidak menyimpan dokumen dan sebagainya, kami terus sudah melakukan komunikasi dengan pusat supaya bisa tertangani. Jadi seperti contoh BKD kemarin tidak bisa sampai menilai reviewer 1 atau reviewer 2-nya karena tidak ada ini ya, tidak ada perubahan status, tidak terkonek ininya kinerjanya ke sister, sehingga kami juga sudah komunikasikan dan segera sudah diselesaikan dan reviewer bisa menilai dengan segera. Nah, karena demikian keberadaan pusat dengan cepatnya pusat untuk untuk mengimplementasikan program-program kerja agar tertangani semua kebutuhan dosen dari ya manajemen kepegawaian, dari rekrutmen kebutuhan pegawai dosen, rekrutmen penempatan dan pengembangan kariernya dan sebagainya sampai berlanjut sampai pensiun. Nah, itu pusat sudah selalu mengacu diri untuk mengembangkan sistem-sistem sehingga pengelolaan manajemen kepegawaian itu mendekati baik ya, maksudnya sempurna sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang tertinggal. Apalagi dengan aturan-aturan yang baru sehingga harus kita mengikutinya. Ya Pak Ibu sekalian, nanti secara teknis akan disampaikan sistem ini oleh Pak Made Karunia karena Pak Made Karunia yang mengikuti secara intens dengan perkembangan Simpak di pusat. Kami hanya mengantarkan wakil dari Pak
Wakil Rektor 2 karena belum bisa join pada malam hari ini, kami mengantarkan saja tentang harapan kami untuk pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup dosen itu tertangani dengan baik, tidak ada yang tidak terlayani. Apakah memang dia harus naik pangkat, naik jabatan, itu kami harus betul-betul mendampingi secara baik ya. Demikian yang kami sampaikan Bapak Ibu, supaya tidak minta waktu lebih lebih cepat kita akan mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Made Karunia terkait dengan simpel ini. Maka dari itu Bapak Ibu mohon sekali untuk mengikutinya. Nah, jika nanti Bapak Ibu tidak bisa hadir dan tidak pada malam hari ini, mohon ke kepegawaian untuk lebih pendampingan ya, sehingga tidak ada lagi dosen yang tertinggal atau tidak mengetahui sistem informasi manajemen kepegawaian ini. Baiklah Pak Ibu, hanya demikian yang bisa kami antarkan terkait dengan tujuan pertemuan malam hari ini dan fungsi daripada simpag ini, agar Pak Ibu memahami dan dapat dengan sadaran sendiri mengisi ya, tidak ada lagi setelah saya cek nanti kok ini belum ada ngisi sister, oh ini belum isi WKD, ataukah ini tidak mengisi simpagnya, di dalam simpagnya tidak ada data-data kinerja. Nah itu kami akan informasi atau kasih tahu ya, agar bisa nanti Pak Ibu melakukannya dengan baik itu ya. Baiklah Pak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada hal yang saya sampaikan itu tidak berkenan, kami mohon maaf, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tusi kita masing-masing, baik itu di dalam mengembangkan karier ataukah di dalam pengembangan lembaga kita, institusi Undiksa ya, untuk Undiksa. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada Pak Made Karunia, mohon bantuannya untuk menjelaskan simpag ini kepada Pak Ibu dosen, karena ini saya cek ada 273 yang hadir, sudah mewakili dari sekian dari 400-500 dosen ya. Mudah-mudahan nanti bisa tertransportasi terinformasi ke lingkungan masing-masing terkait dengan simpag ini ya. Silakan Pak Made. Izin Bu Biro, Bapak Ibu, ada moderator yang akan memandung ya. Kepada Ibu Krishna, saya persilakan Bu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, kita semua dapat berkumpul bersama pada sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit Simpag hari ini Senin 10 April 2022. Perkenalkan, nama saya Eva, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jepang yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan susunan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah materi Simpag dari Bapak Imade Karunia STMkom dari Unit Kerja Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan, dan juga saat ini sebagai mahasiswa S3 Prodi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa. Kurang lebih untuk materi akan selama 40 menit, jadi sampai 20:10. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit, dan nanti akan menggunakan fitur raise hand. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi oleh Pak Karunia. Kepada Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih. Sukses semua Bu Eva atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.
Yang terhormat Bapak Rektor ya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Biro Umum dan Keuangan. Demikian juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen peserta sosialisasi Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit yang disingkat dengan SIMPAK pada malam hari ini yang berbahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Bapak Ibu, mohon izin untuk share materi yang akan saya sampaikan. Sedikit sebelum nanti kita ke aplikasi, jadi mohon izin untuk memaparkan sebagai pemahbah mungkin begitu ya, sebelum kita nanti ke aplikasi. Baik, Bapak Ibu, Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit SIMPAK yang disingkat dengan SIMPAK ya. Nah, ini merupakan salah satu sistem informasi yang kita kembangkan sebenarnya. Jadi izin Bu Biro meluruskan bahwa SIMPAK ini adalah sistem informasi yang kita kembangkan, merupakan salah satu inovasi dari bagian kepegawaian yang sebelumnya kita rencanakan untuk melakukan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan akademik dosen secara online gitu. Jadi itu awal mula rencana kita untuk mengembangkan SIMPAK ini. Kenapa? Karena saya mengamati, jadi kami di bagian kepegawaian mengamati bahwa salah satu kendala yang dialami mungkin ya para dosen dalam upaya untuk memberdayakan diri dalam hal ini adalah mengusulkan kenaikan jabatan dan juga mengusulkan kenaikan pangkat. Itu salah satu kendalanya adalah dalam hal penyusunan dupak. Nah, kami mengerti karena penyusunan dupak ini mungkin bagian dari administrasi gitu ya. Dan selama ini mungkin Bapak Ibu dosen banyak yang meminta bantuan kepada beberapa dari teman kita di kepegawaian yang mungkin sudah paham tentang cara penyusunan dupak. Dan bagaimanapun juga jumlah kami yang sangat terbatas ini kadang-kala tidak mampu untuk mengakomodasi keinginan Bapak Ibu yang mungkin banyak yang ingin mengusulkan kenaikan jabatan. Baik Bapak Ibu, nah ini merupakan satu peraturan ya yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi yang saat ini mungkin sangat viral, menjadi bahan perbincangan di kalangan sebenarnya untuk semua jabatan fungsional ya, cuman karena kebetulan kita berada dalam lingkup perguruan tinggi negeri, jadi lebih pada kalangan dosen gitu. Jadi Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, ini ditindaklanjuti dengan sangat agresif oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek ya. Berkali-kali mungkin kita sudah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Mungkin tadi kalau Bapak Ibu sempat mengikuti ada juga sosialisasinya, dan kalau tidak bisa mengikuti mungkin lewat YouTube bisa kita ikuti. Nah ini jadi surat Direktur Sumber Daya Dirjen Dikdakristek nomor 1483 dan seterusnya yang baru kita dapatkan kemarin. Ini juga merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Dikdikristek yang sebelumnya ya. Nah di mana salah satu dari hal yang tercantum di sana yang terkait dengan apa yang kita bahas malam ini itu adalah yang pertama mungkin disebutkan, bisa dilihat di layar. Jadi batas akhir perguruan tinggi negeri atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi lembaga atau kementerian mitra untuk menyampaikan atau mengunggah permintaan pengakuan angka kredit
sebagai hasil kerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 yang sesuai dengan, nah ini sesuai dengan Permen PAN RB, jadi peraturan lama ya, peraturan lama tentang penilaian angka kredit, yaitu Permen PAN RB nomor 17 serta perbaikannya itu nomor 46 tahun 2013, itu adalah sampai dengan tanggal 15 Mei tahun 2023. Nah, 15 Mei 2023 ini adalah batas terakhir kita menyampaikan ke pusat Bapak Ibu. Nah, tentunya kalau internal sesuai dengan Bapak Ibu sudah terima surat dari Bapak Warek 2, itu mungkin ya sebentar juga akan kita sampaikan ya bagaimana tercantum dalam timeline penyusunan Dupak ini ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu. Kalau saya mungkin 3, tapi kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain, nah mungkin nanti kita bisa bahas. Yang pertama, siapa saja yang menyusun Dupak? Kemudian apa tujuan penyusunan Dupak? Nah, bagaimana caranya penyusunannya? Nah, jadi Dupak ini, sebagaimana mungkin di slide pendahuluan saya sampaikan bahwa Dupak ini kan kinerja dari pejabat fungsional ya. Dalam ini adalah dosen, di mana dosen sana merupakan kinerja tridharma perguruan tinggi dan juga ada unsur-unsur penunjang gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini mungkin bisa saya paparkan gini Bapak Ibu. Yang pertama adalah siapa saja yang menyusun Dupak dalam hal ini? Ya, yang menyusun Dupak pertama adalah dosen CPNS atau dosen ber-NIDK yang belum punya jabatan. Nah, ini bersifat wajib Bapak Ibu ya. Yang kedua, dosen PNS atau dosen ber-NIDK dalam jabatan asisten ahli, lektor, dan lektor kepala, ini bersifat wajib. Dan juga jabatan profesor yang bergolongan 4D, ini bersifat wajib. Namun, profesor yang 4E ini tidak diwajibkan. Jadi boleh mengisi, boleh tidak. Nah, kemarin oleh narasumber Pak Joko Santoso dan kawan-kawan, karena beliau kebetulan juga seorang profesor dengan golongan 4E, nah beliau tidak menyusun. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah profesor itu tidak diwajibkan untuk menyusun. Tetapi kalau pingin ya atau mungkin sekedar ingin mengetahui bagaimana Simpak ini ya monggo Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa tujuan dari penyusunan Dupak? Nah, tujuannya adalah agar nilai kinerja Bapak Ibu yang disusun berdasarkan aturan yang lama, ya, itu nantinya bisa dikonversi ke nilai angka kredit sesuai dengan aturan yang baru. Nah, saat ini aturan yang baru ini mungkin sedang digodok Bapak Ibu, dan kemarin disampaikan paling lambat ya 31 Desember 2023 itu sudah ada aturan yang baru. Nah, semoga bisa lebih cepat aturannya terbit. Kemudian bagaimana cara penyusunan Dupak? Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya. Jadi ada selama ini mungkin Bapak Ibu yang mengusulkan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu menyusun dengan manual. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu yang sudah mengusulkan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, atau sedang dalam proses pengusulan ke pusat, yang Dupaknya disusun dengan manual, nah Bapak Ibu tidak perlu lagi menyusun Dupak melalui Simpak. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat, nah ini kami memberikan fasilitas berupa Simpak yang kebetulan sudah kita kembangkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Simpak di sini merupakan salah satu fasilitas bagi Bapak Ibu untuk menyusun Simpak kalau Bapak Ibu belum menyusun secara manual. Seperti itu ya. Nah, pengembangan Simpak ini dasari dari pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2020. Pak Ibu yang sudah ditetapkan oleh Bapak Rektor dengan surat keputusan nomor 266 UN48/PP 2020 per 1 Oktober tahun 2020. Jadi ini merupakan pedoman penyusunan Simpak Pak Ibu. Nah, sumber datanya didapatkan dari mana? Jadi sumber data dalam Simpak itu didapatkan dari 3 database dari sistem informasi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama adalah sistem informasi dosen, jadi database yang ada pada sistem informasi dosen. Kemudian sistem informasi Sakuntala, dan yang ketiga adalah sistem informasi kinerja. Nah, kalau sistem informasi dosen di sini berupaya untuk mendapatkan profil dosen, ya, profil dosen, jabatan fungsionalnya, kemudian SK-PAK, TMT-nya, beberapa jumlah kumnya seperti itu ya. Kemudian dalam database sistem informasi Sakuntala
itu nanti kita bisa mendapatkan data-data dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, itu yang pertama. Kemudian data-data dari unsur penunjang. Kemudian juga data-data dari pelaksanaan pengaduan pada masyarakat, Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa diambil dari sana. Kemudian dari sistem informasi kinerja ini kita akan dapatkan data-data pelaksanaan penelitian. Nah, kemarin mungkin surat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 kami sampaikan bahwa sebelum kita memberikan sosialisasi, kita berikan tenggat waktu untuk kepada Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kinerja yang telah dilakukan sebelum Simpak, sebelum Sakuntala, sebelum sistem informasi kinerja ini diberlakukan. Jadi informasi yang saya dapatkan kalau nggak salah, seingat saya itu tahun 2017 ya. Sakuntala dan sistem kinerja itu mulai diaplikasikan pada tahun 2017. Nah, karena itu Bapak Ibu yang belum pernah mengajukan kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat, pada saat Sakuntala dan sistem kinerja ini diaplikasikan, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi kinerja sebelumnya gitu. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan di tahun 2015 kan gitu. Nah, sedangkan Sakuntala dan sistem informasi kinerja di sini diaplikasikan tahun 2017. Nah, kinerja mulai tahun 2015 sampai dengan 2016, Bapak Ibu kan belum tersimpan di Sakuntala dan sistem informasi kinerja. Nah, surat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi itu diidentifikasi kalau ada kinerja yang sudah dilakukan, kemudian kegiatan pendidikan dan pengajaran, kemudian ada kepanitiaan. Nah, itu Bapak Ibu bisa sampaikan ke fakultas. Jadi mungkin suratnya juga sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 2, disampaikan kepada para dekan untuk memberikan tugas kepada operator TI ya di fakultas untuk mengakomodasi beberapa SK mungkin yang disampaikan oleh dosen ini. Nah, sehingga nanti kinerja Bapak Ibu semua tercover di sana gitu. Nah, nantinya pada saat nanti sinkronisasi di Simpak, kinerja itu nanti akan diambil oleh Simpak, tersimpan di database-nya Simpak, seperti itu Pak Ibu ya. Nah, ini mungkin timeline yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 terkait dengan penyusunan Dupak dengan Simpak Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kepegawaian melengkapi data dasar di Simpak itu sudah kami lakukan dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2023. Kemudian ini dosen mengisi data di sistem kinerja dan mengecek kesesuaian data di sistem dosen dari tanggal 1 sampai dengan 10 April. Nah, kemudian operator IT fakultas lembaga dan operator subbagian hukum dan tata laksana melengkapi data di Sakuntala dari tanggal 1 sampai dengan 10 April 2023. Ini kurang ini. Kemudian dosen login ke Simpak. Jadi jika Bapak Ibu dosen sudah memastikan semua kinerja itu diupload di Sakuntala dan sistem kinerja, maka Bapak Ibu baru login ke Simpak gitu. Melakukan sinkronisasi dan hal-hal lain yang memang dilakukan di Simpak. Nah, ini Bapak Ibu lakukan nanti mulai dari tanggal 10 sampai dengan 20 April 2023. Jadi mulai setelah Bapak Ibu kami kenalkan dengan Simpak sampai dengan tanggal 20 ya. April 2023, Bapak Ibu kami persilakan untuk melakukan sinkronisasi dan hal-hal lain yang dilakukan di Simpak. Nah, kemudian ada lagi yang akan berperan di sini Bapak Ibu selain dosen, jadi adalah tim penilai jabatan akademik fakultas atau TPJA fakultas yang akan memvalidasi usulan Dupak yang diajukan dosen. Nah, ini diberikan waktu dari 12 April sampai dengan 21 April 2023. Nah, kemudian setelah itu kami di bagian kepegawaian akan mendownload rekap nilai yang akan di-generate. Jadi rekap nilai ini langsung nanti di-generate dari sistem ya. Yang akan kami lakukan di tanggal 22 April sampai dengan 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, berarti nanti setelah ini itu kan ke pusat tanggal 15 April, jadi masih ada spare waktu ya. Dari tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei apa ya.
apa yang bisa dilakukan. Nah, ini kami sengaja membuat jadwal support timeline seperti ini agar kami bisa memantau Bapak Ibu, karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami kendala mungkin ya, sehingga spare waktu ini kami gunakan nanti untuk kembali menghubungi yang belum menyusun dupak, atau mungkin kami melakukan pendampingan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro tadi ya. Nah, sosialisasi simpak ini kami akan lakukan kepada dosen, yang pertama kepada dosen, yang kedua adalah kepada TPJA, di tim penilai jabatan akademik di fakultas ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk ke simpak, jadi login di tautan ini ya, http://simpak.undiksa.ac.id ya. Izin mungkin saya akan sampaikan mekanisme penyusunan dupak di simpak ini Bapak Ibu ya. Oh maaf salah. Nah, Bapak Ibu yang mungkin langsung dipraktekkan gitu ya, melalui dengan mengklik tautan yang saya share tadi, kemudian dengan menggunakan akun SSO yang sudah Bapak Ibu dapatkan, begitu Bapak Ibu login nanti akan kelihatan ini picture seperti ini ya. Nah, ini adalah picture yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat pertama kali login ke simpak ya. Jadi secara umum ada 4 menu utama. Yang pertama adalah target angka kredit, kemudian ajukan target kenaikan jabatan. Nah, maaf ini karena seperti yang saya sampaikan semula bahwa sebelumnya kita mengembangkan simpak ini tujuannya adalah untuk dapat melaksanakan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat secara online seperti itu. Jadi ya jujur aja saya mungkin agak sedikit kecewa ya, karena simpak yang kita kembangkan dengan segala upaya gitu, kebermanfaatannya mungkin hanya sampai pada penyusunan dupak Bapak Ibu, karena selanjutnya nanti akan ada aturan yang baru otomatis. Nah, syukur-syukur nanti ini bisa kita rombak, bisa kita sesuaikan dengan aturan yang baru. Kalau misalnya terlalu jauh gitu, berarti kita harus mengembangkan kembali sistem informasi penilaian kredit dari awal seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini penyusunan dupak adalah untuk pemenuhan kebutuhan kinerja gitu, yang nantinya akan dikonversi ke dalam nilai angka kredit dengan aturan yang baru Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin tidak sempat kita ganti. Namun proses yang Bapak Ibu harus lakukan pada saat penyusunan dupak ini ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan target dulu, target angka kredit yang ingin dicapai gitu. Kemudian nanti baru Bapak Ibu ajukan dengan melakukan beberapa hal-hal seperti itu ya. Oke, coba kita mulai dari target angka kredit. Jadi setelah Bapak Ibu klik, nah di sini Bapak Ibu diharuskan untuk memilih ya. Jadi saya mohon maaf lupa saya menyampaikan tadi, saya sudah minta izin kepada Pak Ketut Yoda untuk menggunakan akun beliau yang saya gunakan sebagai contoh ya. Jadi saya masuk dengan akunnya Pak Ketut Yoda. Jadi begitu kita login dan klik target angka kredit, karena kita diminta untuk menetapkan target angka kredit. Nah, ini Pak Ketut Yoda di sini di profil beliau. Sekarang beliau adalah rektor kepala dengan KUM 496 ya. Nah, ini TMT PAK-nya adalah per 1 Oktober tahun 2010. Nah, ini 2010 ya. Berarti 7 tahun nanti mulai
mulai 2 Oktober tahun 2010 sampai dengan ya Desember 3 Desember ya. Bukan, 2022. bukan. Jadi untuk pemenuhan datanya di Sakuntala dan sistem kinerja, karena itu kan mulai tahun 2017 ya, berarti tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 sebelum Sakuntala dan kinerja itu diaplikasikan, ini harus dipenuhi Pak Tirtyoda. Nah, itu yang saya maksud tadi. Tadi saya dengan Pak Tirtyoda sempat diskusi. Nah, beliau sekarang rektor kepala ya. Nah, kemudian ini harus ditetapkan targetnya. Minimal, kalau lektor kepala itu kan minimal 400 ya. Jadi yang bisa dipilih di sini lektor kepala 550, lektor kepala 700, guru besar 850 atau guru besar 1050. Nah, untuk pilihan ini Bapak Ibu tidak ada keharusan milih berapa gitu. Jadi yang jelas setelah lektor kepala 400, kita mengambil yang paling besar pun tidak masalah ya. Pak, kalau kita ambil yang paling besar, nah ini. Jadi masih diproses. Kalau Pak Tirtyoda mengambil yang paling besar juga tidak masalah. Nah, nilai ini bisa kita abaikan Bapak Ibu. Bisa kita abaikan. Kemudian setelah Bapak Ibu menetapkan target kenaikan jabatan, ya, Bapak Ibu haruskan untuk melakukan sinkronisasi. Nah, di sini kebetulan tadi saya sudah sempat melakukan sinkronisasi. Kalau kita lakukan sinkronisasi ulang, enggak apa-apa. Cuman karena membutuhkan waktu yang cukup banyak, Bapak Ibu ya. Nah, yang jelas kalau kita sudah melakukan sinkronisasi, ya nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari unsur pendidikan, Bapak Ibu ya. Unsur pendidikan, Bapak Ibu lakukan sinkronisasi ulang. Bapak Ibu lakukan sinkronisasi akan muncul nanti kinerja yang sudah dilakukan. Nah, kalau ada hal seperti ini Pak Ibu, ini yang berwarna biru muda, ada tulisan klaim. Jadi kita mengklaim kinerja ya. Jadi kita mengklaim kinerja, kalau itu kita klik dan kebetulan ada kinerjanya, nah nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Jadi Dr. S3 garing sederajat kita klaim, kemudian muncul di sini. Ijazah S3 Universitas Negeri Jakarta 1 Agustus 2015 dan lain-lain seperti ini Pak. Dan juga kalau ada kegiatan mengikuti diklat prajabatan golongan 3, kalau ada nanti akan muncul di sini. Kalau itu kita klaim ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini merupakan kinerja yang sudah saya klaim sebelumnya ya. Jadi akan muncul. Jadi kegiatan melaksanakan perkuliahan, garing tutorial, garing perkuliahan praktikum, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita klaim nanti akan muncul muncul data-data kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mulai dari memberikan kuliah, kemudian jadi ada SK mengajar dan segala macam ya. Nah, ini sudah saya klaim, jadi akan muncul seperti ini. Jadi hanya sebagian yang saya klaim. Nah, ini kalau misal ini ada yang belum diklaim, silakan diklaim Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar berwarna biru muda, ada tulisan klaim, itu silakan klaim kalau muncul di sana. Nah, kemudian kalau sudah selesai untuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, ya, kita lanjut dengan penelitian. Nah, ini penelitian. Jadi sinkronisasi yang kita lakukan itu mensinkron, jadi mengambil semua data yang ada di sistem informasi yang saya sampaikan tadi ya, yang ada di Sakuntala, yang ada di kinerja, kemudian yang ada di informasi dosen, seperti itu. Nah, ini akan muncul. Jadi ini kita klaim semua. Kemudian untuk unsur pengabdian pada masyarakat sama juga. Oke, saya contohkan ini ya, saya klaim ya. Nah, ini berarti tidak ada di sini. Ini tidak ada.
Nah, ini ada dua Pak Ibu. Ini bisa kita klaim dengan klik seperti ini ya. Kemudian simpan. Simpan. Ya, ini prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi sengaja saya hanya memberikan contoh yang sedikit biar tidak banyak makan waktu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain seperti ini boleh diklaim. Kemudian juga unsur penunjang. Nah, ini sudah saya klaim sebelumnya. Coba ini saya klaim. Nah, ini tidak ada datanya. Ini juga tidak ada. Ini tidak ada. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah kita klaim. Saya apa namanya? Kita anggap sudah mengklaim semua. Nah, nanti kinerja yang sudah kita klaim, yang sudah diproses oleh sistem, ini bisa kita lihat pada bagian ini Bapak Ibu. Jadi ada icon bergambar printer, ini bisa kita klik untuk melihat hasil rekapannya ya. Ya, cetak. Sebentar. Lihat data. Man Satria mungkin bisa dibantu, Man. Ada masalah apa di sini, Man? Man Satria mungkin bisa dibantu, Man. Oh enggak Kak. Coba dipakai Chrome Pak. Oh iya, iya. Oke, saya stop share dulu ya. Sebentar.
Ya, masih proses. Mohon maaf Bapak Ibu. Man Satria bisa dibantu, Man? Masalah apa nih, Man? Oh, nggih. Izin yang share screen, Pak. Oh, enggak, enggak. Silakan, silakan. Bantu, Man. Ya, mungkin bisa ditampilkan setelah tadi kita mengklaim kinerja, kemudian mencetak, Man. Mencetak masing-masing bidang, masing-masing mencetak kinerja dari masing-masing bidang, ya, di bidang mulai dari bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian pasal penelitian dan lain. Nah, ini di sini ada tulisan draft usulan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa di sini ada tulisan draft? Karena belum divalidasi oleh reviewer. Jadi prosesnya nanti setelah ini Bapak Ibu mengajukan kinerja, kemudian jadi ada proses nanti mengunggah berkas surat permohonan seperti itu, men-setting men-setting ketua jurusan, ketua TPJA, dekan, kemudian nanti berkas ini, dokumen ini kalau sudah divalidasi, tulisan draft usulannya akan hilang. Pada bagian bawah, mungkin bisa ke bawah, scroll ke bawah, Man. Pada bagian bawah nanti ada pejabat dekan Bapak Ibu, pejabat dekan yang sebelumnya Bapak Ibu setting di sana ya. Mungkin bisa diperlihatkan, Man. Jadi ini merupakan salah satu contoh rekap kinerja dari salah satu bidang ya, bidang pelaksana pendidikan dan pengajaran. Oke, kita lanjut untuk uh, untuk uh, nih, ajukan target kenaikan jabatan. Nah, pada menu ini kita akan mengisikan beberapa data seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan men-setting nama-nama pejabat ya. Jadi bisa dilihat di sana ada tulisan kecil atur ulang, mungkin bisa kembali lagi. Nah, itu jadi ditunjukkan oleh MUS. Ada atur ulang pimpinan. Jadi di sini kita akan men-setting beberapa data yang beberapa data pejabat di fakultas. Kalau itu kita klik, nanti akan muncul. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya setting ya. Mungkin bisa diklik itu, Man. Kalau misalkan kita ingin mengganti ya. Nah, itu bisa dicari namanya. Kemudian dekan. Kemarin masih seger-seger kali karena ada Kemudian dekan itu bisa kita setting. Kemudian TPJ fakultas. Nah, dalam hal ini adalah ketua TPJ fakultas itu adalah wakil dekan 2. Ini kita harus setting. Kalau sudah, kita simpan perubahan. Nah, selain kita men-setting ini, kita juga harus mengunggah surat permohonan. Nah, surat permohonan ini mungkin Bapak Ibu bisa buat sendiri ya. Surat permohonan, jadi ini hanya formalitas saja Bapak Ibu. Formalitas saja agar step selanjutnya itu bisa dilakukan. Jadi ada picture untuk unggah surat permohonan, mungkin bisa ditunjukkan dengan mouse. Nah, itu diklik, kemudian dipilih jenis
permohonan apa. Jadi di sana dipilih surat permohonan dosen ya. Kemudian kita mengunggah file yang sudah kita buat, jadi file dalam bentuk atau dalam format PDF. Jadi surat permohonan itu nanti Bapak Ibu tanda tangani, kemudian diajukan ke ketua jurusan ya. Setelah sebelumnya diubah dalam format PDF. Nah, kemudian kita klik unggah surat permohonan. Nah ini. Kemudian ada lagi satu hal yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi pada tombol ajukan penetapan AK. Jadi ajukan penetapan angka kredit. Nah ini mungkin sudah beberapa kali kita lakukan. Kalau kita belum pernah mengajukan ini mungkin berwarna merah ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini mungkin berwarna merah. Jadi ini harus Bapak Ibu lakukan, ajukan penetapan angka kredit, demikian ya. Kalau ini sudah kita lakukan, maka ini akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, untuk saat ini, Bapak Ibu, proses yang Bapak Ibu lakukan untuk pengajuan angka kredit sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya usulan Bapak Ibu nanti akan terlihat di akun ketua TPJA. Dalam hal ini adalah wakil dekan 2. Mungkin kita bisa demokan, teman. Nah, jadi kita masuk di sini sebagai Pak Wayan Artaniasi. Mohon izin ya Pak nggih. Oke, kita masuk, kita login sebagai Pak Wayan Artaniasi selaku Ketua TPJA di FOK. Jadi tetap masuk melalui SSO, ya karena kami tidak punya akun dosen, maka ya kita masuk melalui tautan tertentu. Nah, jadi sama. Jadi secara umum semua dosen menunya adalah sama. Cuman yang membedakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini selaku Ketua TPJA, ya, nanti pada bagian kanan atas yang bergambar ikon lonceng ini akan muncul apa ya? Jadi akan muncul angka sebanyak dosen yang mengajukan untuk penetapan angka kredit. Jadi ini kebetulan satu dosen tadi, maka di sini akan muncul 1 gitu. Nah, kelihatan di sana Dr. Ketut Yudo SPD MOr. Nah, untuk melakukan validasi, Bapak Ibu bisa langsung mungkin klik di sana melalui namanya Pak Ketut Yudo. Nah, kemudian akan muncul feature seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa dilihat. Jadi kinerja yang sudah diklaim itu akan muncul. Oke, kita anggap sudah semua dilihat ke atas. Nah, kita di sini harus melakukan klik konfirmasi kenaikan jabatan dosen. Jadi Bapak Ibu Ketua TPJA mengklik konfirmasi usulan dupaknya ya. Nah, kemudian kita lakukan di sini Bapak Ibu, kita harus memfloating reviewer untuk mereview usulan dupaknya gitu. Jadi pada bagian kanan mungkin ditunjukkan oleh mouse sana ada tulisan atur ulang reviewer. Nah, itu kita klik. Nah, di sini ada jadi sebelumnya mungkin sudah ada SK reviewer di fakultas, Bapak Ibu bisa memilih reviewer yang nanti ditugaskan untuk mereview. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih atau menugaskan diri sendiri, ya tidak masalah. Asal jangan mereview usulan dupak sendiri Bapak Ibu ya. Jadi bisa menugaskan reviewer yang lain, atau kalau misalkan mau lebih cepat, boleh mereview atau boleh Bapak menugaskan diri sendiri untuk mereview
Dengan catatan usulan Dupak Bapak Ibu ya tugaskan reviewer yang lain seperti itu. Nah ini kebetulan mungkin sekarang Pak Wayan Artanasi mungkin menugaskan dirinya sendiri, mungkin bisa diklik. Ya, simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, secara langsung ini karena kebetulan kita sudah login sebagai Pak Wayan Artanasi. Kemudian, nah ini juga ada proses lanjutan Bapak Ibu. Jadi diajukan ke reviewer. Nah, walaupun mungkin tadi Pak Wayan Artanasi menugaskan dirinya sendiri, ya tetap juga harus melakukan mengajukan ke reviewer di fakultas gitu. Apalagi menugaskan orang lain seperti dia tetap jadi diajukan ke reviewer fakultas. Nah ini ada konfirmasi seperti ini, kita klik ya. Kemudian, nah secara otomatis karena Pak Wayan Artanasi menugaskan dirinya sendiri dan dan kita login sebagai Pak Wayan Artanasi akan muncul di sana. Akan muncul di sana kinerja yang diajukan. Mungkin bisa lihat ke bawah. Ya, ini untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Mungkin untuk kegiatan penelitiannya coba nyaman. Unsur penelitian. Nah, ini beberapa yang sudah diklaim, unsur pengabdian pada masyarakat dan unsur penunjang. Nah, demikian. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa sesuai gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan validasi dengan menekan tombol validasi perolehan angka kredit dosen. Jadi dalam hal ini sesuai dengan arahan Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Ibu, reviewer yang akan mereview Dupak itu kita sederhanakan cukup hanya satu reviewer saja karena kita diburu oleh waktu dan juga ini bukan usulan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan kita sederhanakan cukup hanya satu reviewer saja yang akan melakukan proses review dan ini hanya sampai tingkat di fakultas saja gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau ketua TPJA sudah memvalidasi, nah nanti dosen yang mengajukan bisa mencetak rekapitulasi nilai masing-masing bidang dan bagaimana arahan dalam sosialisasi oleh pusat. Nah itu harus dimintakan tanda tangan. Nah, sekarang mungkin bisa balik lagi ke, jadi setelah reviewer memvalidasi perolehan angka kredit dosen, nah sekarang kita balik masuk sebagai login sebagai Pak Ketut Yoda, agar kita bisa melihat rekap nilai yang nanti dimintakan tanda tangan. Ya ini konfirmasi, ya kita klik ya. Oke, kita keluar dulu. Ya, ada konfirmasi terakhir ya. Oke, nanti rekaman ini akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk nanti bisa dilihat sebagai petunjuk lebih lanjut dalam proses pengusulan penyusunan Dupak ini. Oke, kita keluar dan kembali masuk sebagai Ketut Yoda. Nah, ini kita sudah masuk sebagai Pak Ketut Yoda. Coba mungkin bisa dicetak Man ya. Jadi akan muncul bahwa status ajuan sudah selesai ya. Status ajuan sudah selesai. Nah, ini angka kredit yang didapatkan adalah 770,8. Nah, ini belum semua kita klaim ya. Jadi kalau semua diklaim mungkin nilai capaiannya bisa lebih dari ini. Untuk cetakannya, oke. Untuk pelaksanaan pendidikan mungkin bisa dicetak. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin menjadi yang saya pikirkan menjadi hambatan Bapak Ibu dalam penyusunan Dupak kemarin ya. Jadi kalau ini bisa kita terapkan gitu, saya membayangkan betapa
betapa simpelnya gitu dalam penyusunan dupak dan apa namanya kecepatan ke profesor dan rektor kepala dan profesor mungkin bisa optimal didapatkan oleh Undiksa gitu. Karena masalah dupak, masalah penyusunan dupak itu bisa tertangani Bapak Ibu. Namun yang sangat kita ampuri, yang sangat saya sayangkan bahwa ini kebermanfaatannya hanya sampai di sini saja. Jadi hanya sebatas pada penyusunan dupak untuk pemenuhan ya kebutuhan sebagaimana disampaikan oleh kementerian. Jadi ini Bapak Ibu ya, tulisan draftnya sana sudah hilang. Jadi nanti Bapak Ibu mintakan tanda tangan dari tanda tangan Bapak Dekan di fakultas. Kemudian nanti diserahkan di fakultas 1. Ya nanti mungkin akan ada surat menyusul yang akan disampaikan oleh pimpinan kepada Bapak Ibu. Ya demikian Bapak Ibu mekanisme untuk penyusunan dupak melalui simpak. Jadi untuk lebih lanjut mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat pada rekaman kegiatan yang kita lakukan malam ini yang akan kita share nanti. Demikian Ibu Eva yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi waktunya kepada Ibu Eva untuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Karunia. Jadi seperti yang tadi kami sudah share bahwa kali ini fitur untuk tanya jawab akan menggunakan raise hand. Dan kita lihat sudah ada 2 penanya ya. Mungkin yang nomor 1 adalah Pak Lanang dan kemudian nomor 2 adalah Pak Nyoman Sukarte. Silakan dari Pak Lanang. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Pertama yang perlu yang tanyakan Pak Made berkaitan dengan informasi tadi di mana kegiatan atau kinerja Pak Ibu dosen sebelum 2017 itu kan belum ada di sistem, harus dimasukkan ke sistem oleh tim IT di fakultas. Dan itu kalau lihat jadwalnya itu tanggal 10 April Pak, kan sekarang selesai itu. Itu apa memang bisa dimulai besok atau lagi 2 hari, karena saya melihat kalau tim IT fakultas itu sudah dimasukkan ke sistem, lumayan perlu waktu. Gitu. Nah itu yang pertama, tolong ada kebijakan dari sisi waktu. Terus yang kedua Pak, ketika akan menentukan memvalidasi oleh tim reviewer angka kredit fakultas, yang menentukan siapa diperiksa oleh siapa itu siapa Pak? Kalau misalnya di BKD itu misalnya saya selaku tim BKD sudah muncul bahwa saya meriksa ini gitu. Nah untuk menentukan itu apakah memang oleh fakultas sendiri seperti yang Pak katakan tadi, WD2 yang menentukan ini diperiksa oleh ini dan seterusnya. 2 saja dulu Pak. Terima kasih Pak Made. Oke, silakan. Terima kasih Pak Lanang. Silakan Pak Karunia, 2 pertanyaan tadi. Langsung jangan jawab Bu Eva izin Bapak Haji Pak Gusti Lanang. Jadi terkait dengan timeline yang sudah disampaikan dalam surat Bapak Wakil Rektor 2 untuk identifikasi kinerja yang dilaksanakan sebelum Sakuntala dan kinerja ini diaplikasikan itu kan dari tanggal 1 sampai dengan 10 April ya. Jadi karena saat itu kita masih dalam proses finalisasi finalisasi sistem, jadi waktu luang itu kita sampaikan untuk melengkapi kinerja. Nah, bisa nih Bapak Angge, jadi saya jawab bisa. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan klaim dan merasa masih ada kinerja yang belum
terekod di Simpak. Jadi sampai dengan tanggal 20 ini Bapak Ibu masih bisa menginputkan. Nah, setelah terinput semua, tapi harapan kita jangan sampai makan waktu yang lama nggih, Haji nggih. Jadi sebelum Bapak Ibu mengklaim bisa itu dilakukan. Bisa itu dilakukan. Karena begini Pak Madit yang informasikan, kenapa yang tanyakan itu, setelah surat itu yang share atau Pak Deka nge-share ke petugas IT di fakultas, dia nggak tahu seperti apa nanti dan seterusnya gitu loh. Sehingga kemarin itu sebelum libur Paskah itu sudah kita informasikan ke petugas IT bahwa akan ada pekerjaan ini gitu loh. Yang tidak tahu bagaimana itu nanti gitu. Oleh karena itu mungkin ada semacam petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tim IT di masing-masing fakultas sehingga bekerjanya seragam dia. Barangkali itu Pak, sehingga yang tanyakan tadi kalau tanggal 10 ini orang timnya saja atau petugasnya saja belum paham benar gitu Pak. Makasih Pak Made. Begini Haji, kegiatan penginputan data oleh tim IT jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi SK-SK yang merupakan kinerja dari dosen itu sama mekanisme penginputannya di Sakuntala gitu. Cuman yang bedakan di sini kan SK lama gitu. Jadi SK lama yang belum diakomodasi atau belum terekod di Sakuntala dan di Sakuntala ya itu diinputkan oleh tim IT di fakultas. Jadi yang bedakan karena ini SK lama, ada SK lama. Nah, sementara SK-SK yang sudah terinput pada saat Sakuntala ini beroperasi kan Sakuntala ini diaplikasikan kan tidak masalah nih Kajing ya. Nah, kalau memang diperlukan nanti kan juga ada SK dekan yang di bawah 2017, ada juga SK rektor yang diinput oleh tim IT di fakultas itu apakah SK dekan saja atau juga SK rektor, karena beberapa SK rektor itu dimiliki oleh beberapa dosen yang di bawah 2017 itu, apakah separuh kita setorkan ke tim IT rektorat, yang SK dekan kita setorkan di tim IT fakultas, apa begitu nanti atau semua di fakultas? Mohon pencerahannya Pak. Memang seperti ini Kak Haji. Jadi SK dekan itu diinputkan oleh tim IT fakultas. Nah, kalau ditemukan SK rektor, nah silakan dibawa ke operator IT Sakuntala gitu. Nah, untuk kinerja penelitian ini ke Bapak Ibu sendiri yang mengupload di sistem kinerja gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan nomor 2, siapa yang menentukan? Nah, di fakultas kan sudah ada SK reviewer fakultas aja ya. Jadi jadi ketua TPJA punya kewenangan untuk memploting siapa yang ditugaskan. Itu mungkin dikaitkan dengan bidang pendidikannya, mungkin yang kimia, mungkin nanti dari reviewer dari kimia yang mereview seperti itu. Tapi kalau tahu mungkin tidak satu bidang ya enggak masalah juga nih Kaji. Jadi yang paling penting adalah kami mendapatkan legalitas, jadi tanda tangan dosen itu yang diperlukan. Tanda tangan dekan, maaf. Tanda tangan dekan untuk legalisasi kinerja masing-masing bidang. Itu Haji. Makasih Pak Mande. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Lanang. Selanjutnya Pak Nyoman Sukarte, silakan Pak. Terima kasih Bu Eva, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, salam harmoni. Yang ingin saya tanyakan Pak Made, ini sangat bagus sekali sistem ini sehingga kita bisa lebih cepat bekerja. Namun saya coba tadi login untuk punya saya, kebetulan saya 4C 700 kumnya, tetapi saya tidak bisa mengklaim kum saya yang setelah rektor kepala 700 tersebut karena terkunci. Memang kan kalau S2 tidak akan bisa ke guru besar, tetapi kum itu kan masih tetap kita bisa simpan seandainya nanti kita sudah S3 dan ingin naik pangkat, karena dari
penjelasan Pak Prof. Joko kemarin kan kalau kita tidak simpan nanti malah hangus punya kita. Mohon pencerahannya bagaimana caranya supaya yang memiliki kasus dengan saya bisa mengklaim KUM yang kami miliki sebelum 31 Desember 2022. Setiap saya sinkronisasi pasti gagal di situ. Mohon pencerahannya, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Langsung. Boleh langsung yang jawab? Ya, silakan Pak. Begini, Pak Komang, karena mungkin sebelumnya sistem ini kita rancang dalam hal pengusulan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Jadi mungkin dari persyaratan untuk S2 kan belum bisa ke profesor ya. Nah, nanti mungkin ini kita ubah sedikit. Mungkin Man Satya nanti bisa diubah ini, Man. Jadi siap. Ya, jadi agak berbeda karena ini usulan dalam rangka pemenuhan kewajiban gitu, bukan dalam rangka kenaikan jabatan atau pangkat. Mungkin itu bisa diubah nanti sistemnya. Sehingga gini Pak Made, kalau ada yang mengalami senasib dengan saya kan masih bisa untuk menyimpan kum-kum yang memang kita miliki. Terima kasih Pak Komang. Semoga bisa teratasi. Sukses semua. Baik, terima kasih Pak Soekarto. Selanjutnya Bapak Iwayan Suendra, silakan Pak. Terima kasih. Ya, makasih host Pak Madiknya dan Bapak Ibu yang hormati. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Budaya. Tadi mungkin hampir mirip pertanyaan saya dengan Pak Jilanang ya. Nah, cuma TMT yang kan 2011 gitu ya Pak Made. Nah, kemudian tentu yang sebelum 2017 sebagaimana yang disebutkan tadi, yang belum ke sistem Sakuntala, ada kinerja-kinerja yang barangkali di kinerja dosen juga nggak tercatat. Kemudian ada yang, pertanyaan saya singkat begini, mungkin kan nggak kita yang memasukkan secara manual ada kinerja-kinerja yang belum tersistemisasi di dalam sistem itu sendiri, gitu. Nah, artinya kan ada yang artinya bidang penunjang katakanlah begitu, yang tidak ada di sistem. Apakah metodenya sama seperti pengisian BKD ketika di sistem kinerja kita atau di sister kita nggak ada? Jadi kita bisa menambah secara manual seperti itu, Pak Made. Mungkin itu saja, Pak Made. Terima kasih, Pak Made. Silakan Pak Made tentang penambahan sistem penambahan data secara manual. Terima kasih. Okay. Jadi yang selama ini berjalan adalah kalau ada SK terkait dengan kinerja pendidikan dan pengajaran, SK kepanitiaan, nah ini mekanismenya ada diinputkan oleh operator IT di fakultas dan juga direktorat atau operator Sakuntala direktorat. Nah, kalau kinerja penelitian itu memang sendiri Pak Wayan. Nah, kalau misalkan nanti ada Pak Wayan ada permintaan bahwa bahwa operator bahwa kinerja pendidikan dan pengajaran yang berupa SK itu nanti supaya bisa diinputkan secara mandiri gitu. Nah, ini kebijakan Bapak. Itu yang tidak berani memberikan keputusan seperti ini. Jadi selama ini yang berlaku tetap diinputkan oleh operator Sakuntala di operator IT di fakultas dan juga direktorat seperti ini. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan ke pimpinan ya kalau memang ada masukan seperti ini ke Pak Wayan. Ya, mungkin ini Pak yang bisa sampaikan. Semua Pak Made. Nggih, lantur Pak Made. Semua rayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iketut Yoda. Silakan Pak. Terima kasih Bu Eva. Saya langsung saja. Saya ucapkan terima kasih dulu ya sama Pak Made ini dan tim barangkali yang sudah bekerja keras dalam menyusun sistem ini, karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Made ya, permasalahan kita ya memang seperti itu. Jadi nyusun itu yang kita malas gitu ya, pekerjaan duduk berlama-lama. Saat ini saya mengalami hal memang seperti itu.
Saya sudah 4 hari bekerja, tapi belum selesai juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa langsung dipakai. Jadi saya sudah 4 hari bekerja menyusun dupa saya sendiri di rumah ini, melibatkan banyak orang juga, gitu. Karena saya sendiri tidak termasuk orang yang mungkin paling tidak disiplin dalam bidang arsip atau filing-filing itu. Ya. Jadi dengan sistem ini satu hal yang menurut saya luar biasa. Nanti saya bisa mengklaim seperti apa yang disampaikan oleh Pak Made Karunia tadi, sehingga saya tidak lagi menyusun lampiran-lampiran yang begitu banyaknya. Nah, itu yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Pak Made dan Pak Made juga di tim di di kepegawaian yang sudah menyusun atau membuat sistem semacam ini. Terus yang kedua ini, yang lain-lainnya sudah banyak tadi dipertanyakan. Nah, saya hanya menanyakan ingin untuk linknya itu password dan username-nya di mana kita dapat, Pak Made? Gimana ininya? Menggunakan yang sudah ada yang kita punya itu yang masuk ke SSO atau gimana? Itu saja. Nanti saya akan pasti akan langsung komunikasi dengan Pak Made karena saya ingin lanjut naik pangkat sekarang, tidak tahu aturan baru ya, mungkin kredit mungkin sudah banyak tapi persyaratan khusus itu yang belum banyak, yang belum saya punya. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya lanjut Bu Epa, makasih. Terima kasih Pak Yoda. Silakan Pak Karunia tentang untuk masuk ya usernya. Terima kasih. Untuk linknya tadi mungkin sudah saya sampaikan. Jadi untuk masuk ke Simpak ini, linknya itu adalah simpak.unisa.ac.id. Nah, nanti untuk setelah Bapak Ibu klik tautan itu, mungkin nanti akan muncul SSO ya, yang sudah sering Bapak Ibu akses. Jadi Bapak Ibu masuk menggunakan akun SSO yang sudah Bapak Ibu miliki. Oke. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak Rai Sujanem. Silakan Pak Rai. Oke, terima kasih Bu Eva. Om Swastiastu. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Setelah mendengarkan tadi, sama saya seperti Pak Yuda tadi, saya TMT per 2010 sehingga banyak hal yang belum didapatkan di Sekuntala. Sehingga saya menyusunnya secara manual ya. Nah, hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Made, hormat ya, terkait dengan tadi ada imbauan, ada penyampaian secara manual maupun secara lewat Simpak ini. Nah, seandainya dalam proses manual tanda petik sudah proses sebagian sudah disusun, kira-kira sampai kapan batas kita bisa menggunakan manual? Oh, ini sudah pada luar sudah mulai lagi manual sehingga kita sia-sia nanti gitu maksudnya. Kemudian kedua, terkait dengan Simpak ini, tadi saya sudah sempat buka, tapi sesaat saja, apakah ada sistem sinkronisasi dan validasi itu, apakah seperti pola BKD ya, kalau kita sudah salah validasi, lapor lagi kepada admin, validasi itu menunggu waktu, kadang-kadang kalau nak nyambung, nah itu mohon pencerahannya Pak Made, sehingga kami tidak was-was, jangan dulu divalidasi, nanti sulit validasinya atau mungkin sebetulnya, mohon itu dikonfirmasi sehingga kami dalam menyusun itu nanti salah masuk atau data belum masuk atau belum pas kita sinkronisasi atau validasi, nanti ngubungi admin lagi, nanti lama prosesnya sehingga waktu yang kita perkirakan semestinya praktis kadang-kadang misinformasi nggak nyambung atau gimana, mohon juga konfirmasi pencerahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rai. Silakan Pak Karunia tentang input manual dan validasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Rai yang pertama, sampai tanggal berapa? Nah, sebagaimana surat yang disampaikan, ini kan sampai tanggal 20 ya. Jadi proses klaim itu sampai dengan tanggal 20. Jadi mungkin biar ada keseragaman, Bapak, pada tanggal 20 April. Dan sudah mendapatkan tanda tangan dari dekan. Jadi spare waktu yang masih ada sampai dengan tanggal 15 itu mungkin akan kami gunakan untuk mengidentifikasi kembali Bapak Ibu yang belum menyusun dupak karena terkendala masalah tertentu mungkin. Nah, itu kami gunakan untuk mengkoordinasikan
hal-hal yang seperti ini Pak Rai. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah seperti BKD? Ini jauh lebih simpel dari BKD ya Pak. Jadi kalau yang sudah berjalan itu kalau kita mengusulkan dupak untuk pengusulan untuk pengusulan kenaikan jabatan atau pangkat itu kan ada dua reviewer ya, yang selama ini kita lakukan secara manual. Nah ini karena ini tidak dalam kaitan untuk pengusulan pangkat dan jabatan, itu cukup satu reviewer saja. Kalau misalkan ya mungkin menyampaikan arahan pimpinan supaya lebih simpel, Simpak itu kan mungkin sudah mengakomodasi semua data-data yang memang itu merupakan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi supaya lebih simpel ya, ini harapan masukan saya kepada reviewer ya itu mungkin tapi kalau mau melihat boleh, kalau misalkan ada yang tidak sesuai gitu ya disampaikan saja kembali kepada pengusul gitu. Tapi kalau sudah sesuai ya tinggal divalidasi aja. Jadi kita dalam hal ini reviewer tidak perlu lagi mengklaim masing-masing kinerja. Jadi cukup hanya menekan satu tombol saja gitu. Kalau misalkan tidak sesuai ya disampaikan kembali ke dosen. Jadi tidak ada perlu lagi proses unvalid gitu Pak. Jadi sampaikan ke dosen, jadi dia akan membatalkan usulannya dengan satu klik tombol saja gitu. Kemudian dosen akan melakukan proses klaim kembali, kemudian mengajukan seperti sebelumnya. Seperti ini Pak. Jadi jauh sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan proses nyusunan dan juga penilaian BKD. Seperti itu Pak Rai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita batasi hanya 3 penanya terakhir karena waktu yang terbatas. Jadi penanya selanjutnya adalah Pak Iwayan Artaniase. Mungkin sampai Pak Wayan, apa-apa Bu. Pak Wayan saja. Enggak. Berarti Pak Wayan Artaniase, dilanjutkan Pak Wayan Redana, dan yang terakhir Pak Wayan Pujastawa. Baik, silakan Pak Wayan Artaniase. Selamat malam, asosiasi. Saya dengar ya? Bisa Pak. Ya, simpel sedikit saja. Nah, langsung saja. Pertama, ini kan untuk mengklaim angka kredit sebenarnya sistem ini, gitu ya. Nah, saya memang coba tadi mensinkronisasi, namun bidang penelitian yang dari 2022 sampai Desember 2022 terus error itu. Apakah memang belum bisa disinkronisasi? Itu yang pernah pertanyaannya. Yang kedua, karena jabatan saya kan baru setahun, apakah ada kaitannya dengan itu sehingga tidak bisa sinkronisasi? Karena banyak juga teman-teman yang baru setahun keluar PHK dan juga jabatan fungsionalnya. Itu karena ini kan sistemnya dipakai untuk jabatan sebenarnya, pangkat, naik pangkat. Namun ini kan tujuannya untuk mengklaim kinerja kita. Nah, itu 2 pertanyaan itu saja Pak Karunia. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih. Silakan Pak Karunia terkait klaim kinerja. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama saya minta Satria untuk menjawab Niki, karena ini mungkin terkait dengan teknis ya. Kemudian untuk yang kedua Pak Wayan, Bapak setahun itu lumayan kinerjanya Pak, jadi harus diklaim juga nih Pak Wayan. Terakhir SKPK-nya ke tahun berapa Pak? Tahun 2021 ya? 2022. 2022. Ya. Tanggal berapa Pak? Tanggal 1 Januari. Oh, 1 Januari berarti lumayan 2 tahun nih Pak. Hampir 2 tahunan itu kinerjanya. Itu sudah banyak mungkin kinerja. Jadi perlu diklaim Pak ya. Itu maksudnya karena tadi saya coba. Ini kan sinkronisasi semua bidang nggak bisa. Oke. Nanti yang minta Satria untuk menjawab, mungkin bisa dibantu Satria. Izin mungkin yang tampung dulu untuk kendalanya, nanti yang cek secara menyeluruh by sistem. Terima kasih. Mungkin itu Pak Wayan, mohon bersabar dulu, nanti akan dicek oleh programmernya. Ya, terima kasih. Baik, 2 pertanyaan terakhir Bapak Iwayan Redana, silakan Pak. Terima kasih Bu Eva. Selamat malam Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Saya ingin menyampaikan diskusi saya tadi pagi dengan pegawai TIK yang ada di fakultas. Kebetulan saya ketemu
bahwa slot-slot mata kuliah sebelum 2017 yang ada di Sakuntala itu katanya belum ada, sehingga pegawai belum bisa meng-cut beberapa mata kuliah. Oleh karena itu, mohon Pak Made ya berkoordinasi dengan TK Undiksa. Saya tidak tahu alurnya seperti apa gitu, supaya pegawai yang bersangkutan bisa melakukan men-tag nama-nama teman. Yang kedua, untuk template kalau bisa diseragamkan, disediakan template-nya di sana, template surat permohonannya Pak Made dalam bentuk Word, sehingga tidak terlalu variatif nanti teman-teman buat. Jadi permohonan itu yang tadi ada di lampiran itu. Mungkin 2 hal itu aja Pak Made. Terima kasih. Silakan Pak Made. Prof. Wayan, mungkin pertanyaan yang pertama, nanti kami perlu koordinasi dengan dengan UPT3 pengembang sistem informasi Sakuntala ya, kalau memang belum ada slotnya. Tapi kemarin sebelum kita lakukan sosialisasi, kita sempat diskusi dari programmer itu menyatakan bisa kan. Cuman kalau sekarang disampaikan belum ada slotnya, berarti ya kami akan lakukan koordinasi kembali. Kemudian yang kedua, tapi pertanyaan tadi lupa dia. Template surat permohonan. Oh, template-nya ya, template. Nanti akan Kendan kita akan sampaikan template-nya. Di sana juga ada slot untuk mengunggah atau mendownload surat permohonan Prof. Wayan di Simpak Nike. Nanti kita sampaikan secepatnya. Mungkin besok lah kita sampaikan ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, karena Dewi, terbatasnya juga waktu. Lagi 2 Bu, ada Prof. Dewi sama Pak Wayan Puja Astawa nih. Oh iya Pak, Bu Dewi juga ya. Baik, setelah Pak Puja Astawa, Ibu Fatma Dewi ya. 2 pertanyaan terakhir, silakan Pak Puja Astawa. Ya, terima kasih Bu Eva atas waktunya. Bapak Ibu, selamat malam semua. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam harmoni. Saya ingin penegasan saja beberapa hal Pak Made Karunia, menyambung pertanyaannya Pak Rais Janum tadi, dan pada saat sosialisasi juga yang dari pusat itu disampaikan kan bisa secara manual. Nah ini apakah akan ada migrasi dari sistem Simpak yang dikembangkan Undiksa ini dengan yang dikembangkan pusat? Bagaimana mekanisme itu? Bagaimana bentuk laporan dari klaim angka kredit yang akan diklaim oleh teman-teman? Karena beberapa kasus mungkin sama, saya juga cukup lama sudah tidak naik pangkat, akan banyak sekali data saya yang masih harus diinputkan gitu. Nah, saya khawatirkan itu apakah dalam waktu 10 hari ini bisa semuanya masuk data itu oleh tim IT fakultas gitu. Jadi penegasannya apakah harus melalui Simpak ini atau manual boleh gitu. Kalau dia manual seperti apa nanti mekanismenya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan apa tadi yang saya ingin tanyakan itu ya. Itu terkait dengan hal itu. Nah, terkait dengan data saya gitu ya. Saya sudah coba lihat di sistem tadi itu data ijazah, data yang lain-lain ada kegiatan pendidikan itu tidak masuk ke sana, tapi termasuk angka kredit sebelumnya juga tidak masuk gitu. Di mana ini nanti saya bisa klarifikasi atau inputkan, atau data-data lain yang belum masuk yang tidak sesuai itu yang berkaitan kepegawaian di mana saya bisa informasikan gitu. Itu saja 2 Pak Ade. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Puja Astawa. Silakan Pak Karunia terkait opsi Simpak dan manual juga tentang data yang belum terinput. Yang pertama, jadi di paparan mungkin tadi yang menyampaikan bahwa penyusunan Dupak ini bisa dilakukan secara manual atau Simpak. Jadi tidak harus melalui Simpak, Bapak. Kalau Bapak
kebetulan mungkin Pak Wayan sampun menyusun dupak untuk keperluan kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, itu bisa digunakan asal sudah melalui proses review gitu. Jadi sudah melalui proses review itu bisa disampaikan. Nanti kan pada saat review di rektorat mungkin kita dapatkan juga nih nilainya Pak ya. Jadi kita dapatkan nilainya. Nah, kalau misalkan Bapak ingin melalui simpak, nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kinerja yang sudah dilakukan sebelum simpak ini diaplikasi. Maaf, sebelum Sakuntala dan kinerja Niki diaplikasikan, itu yang Bapak Ibu identifikasi gitu. Jadi SK-SK-nya kalau Bapak Ibu kebetulan kalau Pak Wayan mengarsip, nah Niki disampaikan, kalau SK itu disampaikan ke operator IT di fakultas. Tapi kalau kinerja penelitian, Niki pribadi yang menginputkan di sistem kinerja kita Bapak. Ini kalau memang nanti kita Pak Wayan perlu kita diskusi lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa diskusi Pak terkait dengan itu. Semua Pak Made. Sampaikan ya. Mungkin terakhir Prof Dewi ya. Baik, silakan Bu Padma Dewi. Mohon maaf tadi ini ya, raise hand-nya kurang kelihatan dari sini. Silakan Ibu sebagai penanya terakhir. Inge Bu Eva, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Karunia, terima kasih banyak atas sosialisasinya. Pertanyaan saya singkat Pak. Pertama, mohon kami dikasih info siapa pegawai yang bisa kami konsultasi, termasuk jikalau ada masalah, apakah Pak Karunia saja atau ada yang lain yang ditugaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memungkinkan, tenggat waktu yang diberikan di lembaga kita itu bisa diperpanjang Pak. Karena misalnya saya itu TMT saya 1 Oktober 2008. Saya males ngurus naik pangkat tempo hari, tapi saya juga berpikir sayang kalau saya tidak melakukan klaim. Gitu. Lumayan banyak yang harus dimasukkan datanya. Di pendidikan dibantu oleh pegawai oke, tapi di penelitian lumayan banyak loh Pak yang harus diinput, terutama hal-hal penting agar nantinya kalau saya berpikir tidak hanya memenuhi 200 kredit poin untuk ke-4E, tetapi mungkin juga kita ingin menunjukkan kinerja agar kelihatan bagaimana kita sebagai dosen melakukan tridharma gitu. Jadi akan diinputkan hal-hal penting penelitian publikasi sebelum kita memiliki sistem digital di Uniksa gitu. Itu lumayan banyak Pak yang harus diinputkan. Yang ketiga, saya coba buka simpak ini, ternyata kosong. Apakah karena belum disinkronisasi ya? Saya coba sinkronisasi selalu error, Pak. Terima kasih. Data di saya 0, apakah tidak ada data sama sekali yang masuk? Seperti contoh Pak Yoda tadi, tidak ada sama sekali. Apakah ini karena belum sinkronisasi atau gimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak Karunia, 1 tentang pegawai yang bisa dikontak, 2 tenggat waktu, dan 3 tentang simpak yang masih kosong. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, Prof Dewi. Jadi terkait dengan kontak person mungkin dengan Tiang bisa, kemudian mungkin Tiang akan minta nanti Pak Rektor memberikan legalisasi untuk untuk pendampingan ini Bu ya. Mungkin nanti teman-teman di kepegawaian yang berlatar belakang IT nanti kita usulkan untuk bisa memberikan memberikan petunjuk lah pada Bapak Ibu dosen yang yang menyusun dupak dengan simpak Niki. Itu yang pertama Prof Dewi. Yang kedua terkait dengan perpanjangan waktu, mungkin sementara kita tetapkan Nike Bu Profnya. Namun kalau misalkan nanti ya seperti halnya BKD Ibu ya, kita lakukan perpanjangan berapa kali nih. Jadi kita masih ada tenggat waktu sampai dengan tanggal 15, jadi sementara mungkin sampai dengan tanggal 10 Dumon, tanggal 20 Dumon. Nanti kalau misalkan ada yang belum selesai, sebab kami di kepegawaian pinginnya Bapak Ibu segera bergegas, gitu. Tapi kalau toh misalkan ada kendala yang sifatnya bisa dikatakan force majeure seperti itu ya mau tidak mau kami juga harus memberikan toleransi. Karena kan sampai dengan tanggal 15 Mei ini ke. Jadi proses usulan ke pusat terakhir itu tanggal 15 Mei. Nah di internal ya kita upayakan secepat mungkin gitu. Tapi kalau keadaan yang memang memaksa ya karena masih ada spare waktu ya kita kenan Bu Prof Dewi. Kemudian terkait dengan tadi datanya kosong ya mungkin jadi prosesnya kan harus sinkronisasi Dumon ya.
Jadi sinkronisasi dulu, kemudian baru kita klaim, dan nanti baru ada angka kredit dari kinerja Nike, Bu Prof. Jadi karena sinkronisasi nggak bisa, Niki mungkin nanti Satria bisa dicek ada kendala mungkin secara teknis Niki. Nanti programmer akan mengecek nih ke Prof Dewi. Niki. Mungkin nih ke Bu Eva, Bu Krisna. Baik, terima kasih Pak Karunia ya. Terima kasih Bapak Ibu, juga Ibu Kabiro Umum dan Keuangan yang sudah memberikan pengantar, Bapak narasumber Pak Karunia, Bapak Ibu peserta. Sepertinya masih banyak yang ingin bertanya, namun mungkin bisa di luar forum ini karena waktu kita yang terbatas. Nanti bisa dikenangi Pak Karunia. Ada beberapa. Banyak pertanyaan ya Pak di chat sebenarnya. Nanti kita bisa simpan itu file chatnya. Kemudian ini sudah menginjak hampir pukul 9 ya. Izinkan saya merangkum beberapa hal penting yang kita pelajari dari materi hari ini ya, sosialisasi hari ini, bahwa untuk Simpak ini ada 3 database-nya ya, SI dosen, Syakuntala, dan SI kinerja. Kemudian untuk file mekanisme pengajuan dupaknya tadi sudah di-share ya, di chat. Dan yang penting adalah mungkin tanggal yang perlu kita garis bawahi untuk dosen adalah melakukan klaim kinerja 10-20 April. Ya, untuk sementara itu tenggatnya ya. Baik, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup sosialisasi ini dengan pantun. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Acara ini cukup sekian, semoga selalu berbahagia. Terima kasih atas partisipasinya, sehat selalu. Sukses semua Bapak Ibu, mohon maaf jika ada satu yang tidak berkenan dalam penyampaiannya dalam kata dan sikap. Sukses semua Bu Eva, atas perkenannya menjadi moderator. Semua Pak Madi. Wah, Dokter Arya cakapnya panjang ini. Izin live. Semua. Satu, dua, tiga, turun. Kita berdua nggak kuat tangannya. Kan mamanya. Giginya kudu belum sikat gigi ya. Sikat gigi tadi Jo. Sikat gigi belum. Hah? Itu mamanya. Si tableng. Kakek. Ebon kah? Kakek.